Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki materi pada pertemuan pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Dan saya minta kesediaan Siti Hajrah untuk memimpin doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terlebih dahulu saya akan mencek kehadirannya. Bagaimana hadir semua? Hadir. Ya, alhamdulillah. Sebelum memasuki materi kita tentang perilaku berbakti kepada kedua orang tua, maka kerjakanlah soal-soal yang telah saya kirimkan melalui link di HP-nya masing-masing. Ya, silakan kerjakan waktu 5 menit. Soalnya hanya 3 nomor itu. Ya, Pak. Silakan. Waktunya sudah habis, pekerjaannya dikumpul. Dengan kritis yang Anda kerjakan tadi ada hubungannya dengan materi kita hari ini, yaitu perilaku berbakti kepada kedua orang tua. Salah satu contoh soalnya tadi, apabila kita ingin meminta kita untuk dipenuhi oleh kedua orang tua dan orang tua kita belum mampu untuk maka sebaiknya sikap kita adalah pertama memarahi orang tua, kedua memaksa orang tua, ketiga bersabar atas keadaan orang tua, memaksa keadaan orang memarahi orang tua dengan jalan apapun. Apa yang kita lanjutkan materi kita tentang perilaku berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Hari ini kita bahas tentang perilaku berbakti kepada kedua orang tua kita. Apa itu berbakti kepada kedua orang tua? Berbakti kepada kedua orang tua adalah melakukan kebaikan untuk orang tua dan memenuhi semua apa yang diperintahkan oleh orang tua kecuali maksiat. Ya, maksiat itu contohnya maksiat yang misalnya yang tidak perlu kita taat kepada kedua orang tua. Misalnya begini, kamu kalau ke pasar jangan memakai jilbab. Ya,
itu memang tidak sebagai kita orang anak kewajiban sudah harus memakai jilbab ya kalau kita keluar karena aurat kita perempuan batasnya adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Tapi kalau sudah disuruh orang tua misalnya dilarang pakai jilbab, jelas selain muka dan telapak tangan akan kelihatan, maka itu kita sebagai orang muslim tidak seperti itu ya. Kemudian yang kedua, hormat kepada kedua orang tua, artinya adalah menghargai orang tua, takzim. Takzim ini begini, mengikuti kehendaknya orang tua. Ya, kalau misalnya disuruh ambil kayu, ambil air, ikuti dia. Itu namanya takzim. Kemudian baik kepada orang tua sendiri ataupun guru, ya. Kemudian selanjutnya adalah apa keutamaan taat dan hormat kepada orang tua. Yang pertama adalah merupakan sudah dijelaskan tadi di videonya, yaitu sebagai pintu masuk surga. Jadi kalau kita taat kepada kedua orang tua itu merupakan pintu untuk masuk surga. Ya, bagus. Kemudian yang kedua, keutamaan dan taat kepada kedua orang tua yaitu merupakan bagian dari amal ibadah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keutamaannya adalah meleburkan dosa-dosa kita. Jadi kalau kita taat sama orang tua kita ikuti nasihatnya, dosa-dosa kita akan terhapus, ya. Kita bersyukurlah orang tua kita masih ada hari ini karena orang tua kita ada di sini. Jadi bagaimana caranya kita membalas baik kepada mereka, ya? Dari sejak kecil, dari sejak dalam kandungan, di bawah semakin hari bukan semakin kuat, tetapi semakin melemah. Sampai-sampai itu ada yang masuk di rumah sakit sana, dia meninggal karena dalam perjuangan kelahiran seorang bayi, ya. Dia korbannya banyak. Kita hari ini sudah besar mau melawan dengan orang tua, itu kan termasuk durhaka kepada orang tua, dan itu adalah ancamannya luar biasa di dalam neraka ancamannya. Jadi kita bersyukur kepada kita yang masih ada orang tua. Mulai hari inilah, selama ini mungkin kita kasar-kasar, kita keras sama mereka, memperlihatkan misalnya apa yang kita minta tidak diberikan. Mungkin kita punya muka, kita seakan-akan memarahi mereka, jangan ya. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah dipanjangkan umur dan dimudahkan rezeki. Nah, contoh begini, bagaimana itu dipanjangkan umur? Contohnya begini ya. Kalau misalnya kita akan ke sekolah, apa tujuannya cinta dengan orang tua? Itu dia doakan kita supaya kita pulang pergi dengan pulang itu dengan selamat ya. Kita minta, kita biasakan sebelum ke sekolah, kita jabat tangan, kita cium tangan orang tua kita. Kemudian kita memohon doa restu, supaya namanya doanya orang tua itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi pemimpin bangsa ini karena doa orang tua kita. Mungkin masih ada juga orang tuanya, mungkin juga ada yang sudah meninggal orang tuanya, ya. Jadi bagi yang sudah meninggal orang tuanya, kewajiban kita sebagai seorang anak, kita doakan orang tua kita, ya, karena amal yang tidak putus-putus salah satunya adalah apabila kita mendoakan kedua orang tua kita, walaupun mungkin orang tuanya kita sudah tidak putus-putus. Kemudian yang berikut, saya tanya kepada kalian, siapa yang menghafal doa mendoakan kedua orang tuanya? Angkat tangan. Doa mendoakan kedua orang tuanya. Coba Bapak Deriring, silakan. Ya, bagus. Apa artinya? Artinya adalah ya Allah ya Tuhan, ya Allah ya Tuhan, ampunilah aku dan dosa kedua orang tuaku, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku sewaktu kecil. Alhamdulillah. Kewajiban kita adalah
Nomor 2 setelah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, Pak. Jadi itu kedudukannya paling tinggi adalah orang tua kita setelah Allah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ya. Ya. Jadi di sini ayat ini menjelaskan bahwa kita memang harus apapun tidak boleh marah kepada kedua orang tua. Kita ikuti apa yang diperintahkan, kecuali tadi yang maksiat tidak boleh. Sama-sama ada dikatakan bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Apa maksudnya itu? Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Maksud daripada surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Saya bertanya kepada anak-anak, apakah ada yang bisa jelaskan apa maksudnya surga itu berada di bawah telapak kaki ibu? Ya, silakan Bu Rantu Astuti. Maksudnya adalah kalau kita ingin masuk surga, maka kita harus berbakti kepada orang tua. Contohnya taat dan patuhi perintahnya, terutama para ibu. Ya, bagus. Ya. Jadi kita hari ini terkait dengan perilaku berbakti kepada kedua orang tua. Sebagai ada yang bisa menyimpulkan daripada materi kita pertemuan hari ini? Coba Nabila. Kesimpulannya adalah kita harus berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu, karena surga ada di telapak kaki ibu. Ya, bagus. Pertemuan kita pada kesempatan hari ini kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.